Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Puasanya lancar, teman-teman. Semoga pada bulan puasa ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafaking Tadira, perwakilan dari kelas 11E. Pada hari ini saya akan membawakan materi kultum, puasa yang sia-sia. Apa itu puasa yang sia-sia, teman-teman? Rasulullah SAW sudah menjelaskan tentang banyak puasa yang sia-sia. Kamin sha'imin laisa lahu min samihi illa ju'u wal asyu. Betapa banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka hanya mendapatkan daripada lapar dan dahaga saja. Siapa saja mereka? Yang pertama, orang yang tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas atau niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang mereka jalanin pahalanya menjadi sia-sia. Karena apa? Keutamaan pada bulan Ramadan ini itu berbeda pada bulan-bulan lainnya. Karena pada bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang puasa namun tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahala puasa mereka menjadi sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua bisa meluruskan niat-niat kita dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Man shoma ramadana imanan wa tisaban ghufirhu lahu min mataqaddama bidambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, berkata kotor. Barang siapa yang berkata kotor pada bulan puasa, maka pahala puasa mereka menjadi sia-sia. Puasa ini, teman-teman, bagaikan perisai pada diri kita. Apabila kita berkata keji, kotor, maka kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita untuk marah. Ini nanti akan saya lanjutkan selanjutnya. Dan maka daripada itu, kita harus menahan berkata kotor pada bulan suci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Jangan sampai kita berkata kotor sehingga kita menjadi marah dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka siapa yang berkata kotor di bulan Ramadan, puasa mereka menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan naudzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah marah. Selain menahan lapar, haus, kita juga harus menahan amarah kita, teman-teman. Dari tadi yang saya jelaskan, ketika seseorang yang menahan hawa nafsunya, menahan hawa nafsu untuk makan, untuk minum, dan yang ketiga ini untuk marah. Ketika kita menahan hawa nafsu untuk marah, sehingga kita tidak marah, apa yang terjadi apabila kita marah? Kita marah. Sehingga kita marah, kita berkata kotor. Sehingga kita berkata kotor, kita lakukan hal yang tidak diinginkan. Maka orang yang marah atau tidak bisa menahan amarahnya pada puasa, pahala mereka menjadi sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Yang selanjutnya adalah berpacaran. Betapa banyak orang yang berpuasa
namun mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Contohnya adalah orang yang berpacaran. Mereka yang belum punya status apa-apa, melainkan yang kita sebut sekarang HTS juga ya, hubungan tanpa status. Mereka menjalankan puasa namun pahala puasa mereka menjadi sia-sia. Karena apa? Allah sudah menjelaskan, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya. Salah satu orang yang mendekatkan zina adalah HTS, hubungan tanpa status. Dan orang yang sudah melakukan zina pada bulan Ramadan, maka bukan pahalanya yang sia-sia, maka dosa mereka juga dilipat gandakan oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai teman-teman. Yang terakhir adalah ghibah. Orang yang ghibah pada saat mereka puasa, maka pahala puasa mereka menjadi sia-sia. Karena mereka sedang menjelekkan sesama saudara muslimnya mereka sendiri. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, menggunjing seperti memakan daging saudara muslimnya sendiri yang sudah meninggal. Naudzubillah min dzalik. Dan semoga pada bulan suci ini kita bisa menahan hal-hal yang dapat membuat puasa kita sia-sia. Akhirul kalam, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.